Rasa penasaran. Pada saat ini Li Yuan tengah mencoba membentuk elemen air untuk kesekian kalinya. Setelah banyak mengalami kegagalan, kini ia mulai tersenyum. Usaha yang ia lakukan tidak mengkhianati hasil. Secara perlahan titik demi titik inti energi muncul di dalam tubuhnya, mendorong kekuatan Qi-nya menjadi lebih kuat. Jika diperhatikan secara seksama, kini ada 55 inti energi di dalam tubuh Li Yuan. Akhirnya aku berhasil, ucap Li Yuan dengan senyum puas. Di dalam air yang bertekanan tinggi, Li Yuan mulai menggerakkan tangannya dengan lebih leluasa. Aura dingin menyeruak dari dalam tubuhnya, memunculkan riak pada dasar danau biru. Setelah dirasa cukup stabil mengendalikan tubuhnya, ia mulai bergerak bebas tanpa bantuan elemen angin yang sebelumnya ia gunakan untuk melapisi tubuhnya. Dengan posisi duduk sila, akhirnya ia memutuskan untuk menyerap kristal perak dari dalam cincin penyimpanannya. Cincin spiritual pemberian gurunya masih tetap ia gunakan pada saat ini. Dengan cepat energi kristal perak itu menyerap ke dalam tubuh Li Yuan. Dengan tekanan air sebagai katalis maka penyerapannya berjalan dengan lebih sempurna. Tubuh Li Yuan mengeluarkan cahaya keperakan selama proses waktu tersebut. Tanpa Li Yuan sadari teknik gilanya ini menyerap kristal perak seperti lilin yang meleleh oleh api. Buom! Li Yuan menerobos, namun energinya masih berputar dan terasa kurang banyak. Dalam sekejap Li Yuan kembali mengeluarkan 2 buah kristal perak lagi. Pada saat ini, tekanan air mulai dirasakan berkurang dan pendengaran serta penglihatan Li Yuan dapat berfungsi dengan sangat baik. Fungsi alat inderanya bisa bekerja secara normal, sama seperti ketika ia berada di atas daratan. Setelah ia menyerap 3 buah kristal perak, kekuatannya telah bertambah lagi dan lagi. 2 ledakan energi berikutnya ia rasakan dengan begitu tenang dan terasa sangat lembut. Ini aneh, gumam Li Yuan. Biasanya seiring bertambahnya kekuatan maka energi dalam tubuh seorang kultivator akan meledak-ledak. Tetapi saat ini Li Yuan dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dalam tubuhnya, namun energi tersebut seperti diselimuti oleh lingkaran berwarna biru dan tampak menenangkan. Di dalam sekte Laohu, setelah 20 hari lebih melakukan kultivasi tertutup, akhirnya tetua Jiafu keluar dari pengasingannya. Setelah menyerap 2 buah kristal pemberian Li Yuan, kini tetua Jiafu memiliki ranah kekuatan Dewa Bumi tahap awal. Ia mengalami kenaikan 2 tingkat sekaligus selama periode waktu ini. Tetua Jiafu segera menuju aula sekte untuk bertemu dengan Patriark Bao Xiong. Di aula sekte, ia tidak melihat Patriark, hanya 5 orang tetua yang sedang berdiskusi. Melihat kedatangan tetua Jiafu, mereka semua sedikit kaget dengan kekuatan barunya. Auranya begitu kuat dan stabil, tetua Jiuryu tersenyum dan berkata, "Selamat atas kenaikan tingkatmu." Lalu diikuti ucapan yang sama oleh tetua yang lainnya. Mereka semua menatap tetua Jiafu dengan bangga. Meskipun ada keirian, tetapi mereka ikut larut dalam kebahagiaan. "Terima kasih, kalian juga sudah berkembang dengan pesat," jawab tetua Jiafu dengan nada merendah. "Semua ini berkat kristal perak, anak itu telah membawa perubahan besar," ucap tetua Jiuryu. "Ya, memang benar. Aku pun berpikiran demikian. Apakah ketua sedang melakukan kultivasi tertutup?" tanya Jiafu. Setelah memastikan kami naik tingkat Patriark dan tetua Baozi segera mengambil langkah yang sama. Dan juga, ucap tetua Jiu mulai ragu untuk melanjutkan ucapannya. "Ada apa? Katakan saja," ujar tetua Jiafu. "Masalah ini cukup pelik," ucap tetua Jiuryu sambil menghela napas. "Semua bermula dari penunjukan Jenderal Wan Sui sebagai pengganti Xie Taizong. Namun sikapnya begitu angkuh menekan sekte, tentu kami semua keberatan dengan sikapnya itu," ucap tetua Jiuryu. Tetua Jiafu mengangguk setuju dengan reaksi dari sekte. Walau bagaimanapun juga sekte Laohu memiliki peran dan kedudukan penting di Provinsi Naga Biru. Selain itu, ada berita kurang mengenakan datang dari Istana Langit. Pernikahan antara Kaisar Tang Siji dengan putrimu telah ditunda sampai waktu yang tidak jelas. Mereka beralasan sedang berduka akibat tewasnya Jenderal Xie Taizong, juga akan mencari pelaku pembunuhnya terlebih dahulu, kata tetua Jiuryu dengan hati-hati. Kali ini ia takut menyinggung suasana hati Jiafu. 1. Apa?
Mendengar perkataan tetua Jiu Ryu, membuat kuping Jiafu panas. Wajahnya merah, ada jejak kemarahan yang terlukis. Ia tidak menduga nasib Jia Hien seperti ini, meskipun itu adalah pilihannya tetap saja ia adalah putri kandungnya. Kamu tenang dulu, kita akan bahas masalah ini nanti. Sebelum Patriark dan Tetua Baozi melakukan pengasingan, kita berdua diminta untuk mengunjungi kota Huanxi, ucap Tetua Jiu Ryu. Baiklah jika begitu, kapan kita berangkat? Tanya Tetua Jiafu mulai bersemangat. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan ke kota Huanxi kembali. Siang ini juga kita berangkat, kita akan ke tempat kediaman orang tua Li Yuan, ujar Tetua Jiu Ryu menjelaskan. Baiklah jika begitu, aku akan bersiap, ujar Tetua Jiafu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kedua orang tetua tersebut sudah berada di atas perahu terbang. Sebagai alat transportasi udara terbaik, perahu terbang menjadi pilihan yang paling banyak digunakan. Kehadiran kedua orang tetua Sekte Laohu menjadi perhatian khusus penanggung jawab perjalanan. Kebetulan pada perjalanan kali ini, putri penguasa kota Qinghai ikut serta. Fang Yin menuju kota Qinghai mencari petunjuk tentang keberadaan pendekar pedang 3 elemen yang misterius. Sejak pertama bertemu dengan pria tersebut, Fang Yin terus teringat dan selalu berusaha mencari keberadaan pendekar pedang 3 elemen tersebut hingga ke provinsi Raja Wali Emas. Fang Yin memiliki rasa penasaran tak berujung pada sosok pria misterius itu. 1. Nona, saat ini dua orang tetua dari Sekte Laohu ada di sini. Mereka sepertinya hendak ke kota Huanxi, ucap pengawal pribadi Fang Yin memberi laporan. Ini menarik. Sebaiknya segera atur seseorang untuk mencari maksud dan tujuan mereka, ujar Fang Yin dengan ringan. Pengawal pribadi tersebut tampak terdiam menyikapi ucapan Fang Yin. Ada apa? Tanya Fang Yin sambil mengernyitkan keningnya. Itu akan sulit Nona. Kekuatan mereka tidak dapat kita singgung, jawab pengawal pribadi tersebut sedikit gemetar. Bukankah hanya tetua? Kekuatan mereka masih berada di bawahmu, ucap Fang Yin dengan nada santai. Beberapa waktu yang lalu memang seperti itu. Tapi sekarang kekuatan mereka sudah sangat menakutkan, salah satunya tetua Jiafu yang berada di level tinggi. Aku bisa merasakan auranya sangat menakutkan, ucap pengawal pribadi tersebut. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Tanya Fang Yin yang belum bisa menerima kenyataan. Untuk hal spesifiknya aku tidak tahu, hanya aku mendengar jika Sekte Laohu baru saja menyinggung Jenderal Langit Tuan Sui, ucapnya. Sepertinya aku banyak ketinggalan informasi penting seperti ini. Baiklah jika demikian, kita harus memperlakukan kedua orang tetua tersebut dengan lebih baik lagi, ucap Fang Yin. Baik Nona, aku tidak akan berlama-lama lagi, ucap pelayan tersebut lalu pergi menghilang. Kecurigaan Fang Yin. Ini benar-benar menarik. Dalam waktu 1 bulan muncul 2 berita besar, ucap Fang Yin sambil menyentuh dagunya. Selain itu, Sekte Laohu berani menyinggung Jenderal Wan Sui. Apakah mungkin Sekte Laohu memiliki pendukung besar, gumam Fang Yin mencoba menebaknya. Lin Sui, kemarilah. Ucap Fang Yin dengan suara yang agak keras. Ya, Nona Yin, sahut seorang wanita muda. Dia adalah Lin Sui pelayan pribadi Fang Yin. Coba kau cari tahu murid-murid muda Sekte Laohu yang berasal dari kota Huanxi. Mereka semua harus berada di bawah usia 25 tahun, ucap Fang Yin memberi perintah. Baik Nona, aku akan siapkan data yang Nona minta. Setelah mengucapkan hal demikian, Lin Sui segera pergi. Tidak beberapa lama kemudian ia membawa lembaran yang diminta oleh Fang Yin. Keluarga Fang memiliki jaringan informasi yang lengkap. Asosiasi keluarga Fang menguasai jalur transportasi, jadi kecepatan mereka dalam pengumpulan data sudah tidak diragukan lagi. Ini Nona, data terakhir berisi tentang perekrutan 500 orang bakat muda dari kota Huanxi, ucap Lin Sui. Banyak sekali, ucap Fang Yin tidak berdaya. Tapi Nona, 2 hari yang lalu ada 8 orang murid-murid Sekte Laohu yang berasal dari klan Li. Mereka semua hendak pulang menuju kota Huanxi, ucap Lin Sui menambahkan. Jika begitu, pasti hal ini saling berkaitan, ucap Fan Yin dengan semangat.
Setelah mengatakan hal itu, ia memindai murid-murid yang berasal dari klan Li. Semuanya ada 10 orang dan 1 orang dinyatakan hilang dalam misi beberapa tahun yang lalu. Ada 2 orang tetua sekte Laohu di perahu kita, cobalah kamu dekati murid mereka yang ikut bersamanya. Kamu cukup mencari tahu tujuan mereka kemana, ucap Fang Yin. Baik Nona, ucap Lin Zui dengan patuh. Lalu tubuhnya berbalik dan segera menghilang dari pandangan Fang Yin. Aku tidak percaya jika 2 orang tetua bisa dengan leluasa ke kota Huanxi, pasti ada hal besar yang harus dilakukan, gumam Fang Yin. Tiba-tiba ia tersenyum cerah, dengan peristiwa yang kebetulan ini ia berharap dapat menemukan titik terang asal-usul pendekar pedang 3 elemen. Pada sore menjelang malam, kota Huanxi kini menjadi heboh, hal ini berkaitan dengan kehadiran 2 orang tetua sekte Laohu. Ada 4 orang yang datang. Mereka terdiri atas tetua Jiu Ryu dan tetua Jiafu. Masing-masing membawa 1 orang murid untuk membantu keperluan mereka. Seragam sekte Laohu yang begitu khas, tidak dapat mereka tutupi. Dalam hal ini memang ada unsur kesengajaan. Kedatangan mereka memang untuk mendukung keberadaan keluarga Li Yuan sesuai perintah dari ketua sekte. Namun ada yang salah paham menyikapi kedatangan para petinggi sekte Laohu tersebut. Malam ini, di kediaman Patriark Li Chuan terjadi keramaian. Lihatlah, ternyata putraku sangat diperhatikan oleh sekte. Kedatangan gurunya ke kota Huanxi jelas mendukung Li Ming. Apalagi tetua Jiu Ryu adalah guru dari Li Ming dan yang lainnya, ucap Patriark Li Chuan dengan bangga. Ini sangat luar biasa, imbu tetua Li Chang menimpali. Besok aku dan yang lainnya akan ke tempat orang tua Li Yuan. Dengan adanya guruku di kota ini, mereka tidak akan bisa berkutik lagi, ucap Li Ming tampak membuaungkan dada. 7 orang temannya ikut mengangguk mendukung Li Ming. Namun sebenarnya mereka semua tidak menduga jika guru mereka yang bernama tetua Jiu Ryu akan singgah ke kota Huanxi. Kejadian ini begitu kebetulan dan berbarengan, menggunakan nama sekte Laohu untuk menekan orang tua Li Yuan adalah hal yang bagus. Sementara itu, di kediaman orang tua Li Yuan juga sudah mendapatkan kabar tersebut. Asosiasi Sumber Kehidupan di bawah pengawasan tetua Mo Chao, tentu tidak akan kehilangan momentum seperti ini. Istriku, segera siapkan masakan dan minuman yang istimewa untuk menyambut kedatangan sahabat terbaikku, ucap Li Dan di dalam ruang keluarga. Dalam kesempatan itu, Li Peiyu juga hadir, ia sedikit murung mendengar hal ini. Berita tentang Jia Hian yang akan menikah dengan Kaisar Langit Tang Siji sudah ia dengar, ada rasa kekecewaan dalam hatinya. Mulanya ia yakin dengan perubahan sikap Jia Hian saat berkunjung ke kediamannya. Ditambah saat itu, Jia Hian begitu menyesal dan ingin menunggu kakaknya. Tetapi kenyataannya, Jia Hian justru berpaling. Padahal kakaknya, Li Yuan sudah kembali pada saat ini. Li Dan tidak mempermasalahkan kejadian antara Li Yuan dengan putri sahabatnya itu. Mereka dari awal memang sudah tidak memiliki kecocokan, jadi Li Dan beserta istrinya Su Hui sudah ikhlas. Pada waktu yang bersamaan, di salah satu penginapan, di dalam sebuah kamar ada seorang wanita yang sedang duduk. Tiba-tiba ada seorang pelayan wanita menghampiri, lalu berkata, "Nona Yin, mereka akan menuju kediaman klan Li." Seorang murid pelayan dari tetua Jiafu mengatakannya kepadaku, ucap Lin Zui menyampaikan hasil penyelidikannya. Klan Li, ini sungguh menarik. Kini mereka terpecah menjadi 2 kubu. Kubu Patriark Li Chuan dan kubu Li Dan, gumam Fang Yin dalam hati. Terima kasih atas laporanmu, selanjutnya aku akan mencari informasi ke sekte, ucap Fang Yin sambil tersenyum. Pada saat ini Fang Yin akan memfokuskan pencariannya ke klan Li, terutama pada 8 orang murid yang baru saja kembali. Mustahil jika tidak ada rahasia besar di klan Li jika sampai mampu membuat kedua orang tetua mau datang, gumam Fang Yin. Keesokan paginya, Li Ming dan 7 orang saudara seperguruannya dengan gegap gempita menuju kediaman Li Dan. Melihat kedatangan anggota klan Li, para penjaga di depan gerbang tidak mempersulit mereka. Kebetulan karena hari masih pagi, Li Dan belum memulai aktivitas luar ruangan. Ia juga sudah menyiapkan waktu untuk menyambut kedatangan sahabatnya. Saat ini Li Ming memasuki manor kediaman keluarga Li dan penuh dengan keterkejutan.
Perkembangan orang tua Li Yuan memang sangat pesat, kabar yang ia terima selama ini bukanlah bualan belaka. Paman, kedatangan kami kemari tidak lain hanya untuk memperingatkan Paman. Ucap Li Ming dengan terbuka, ia tidak berbasa-basi di depan orang tua Li Yuan tersebut. Meskipun para pemuda klan Li tersebut berada pada ranah pendekar raja, namun nama Sekte Laohu adalah kartu as mereka untuk menekan Li Dan. Alis Li Dan terangkat, ia tidak menyangka jika kedatangan para generasi klan Li ini untuk menggertaknya. Hahaha, kalian ini, apakah kalian sudah sarapan? Tanya Li Dan dengan santai. Ia mencoba menahan diri menghadapi keponakan-keponakannya tersebut. Paman, kami tidak bercanda. Sebaiknya Paman bisa kooperatif dengan Patriark Li serta tunduk di bawah aturan keluarga, ucap Li Ming dengan nada menekan. Kalian ini masih terlalu muda, sebaiknya manfaatkan waktu muda kalian di sekte untuk berlatih dengan serius, ucap Li Dan dengan tenang. Sesekali ia menyesap tehnya. Kami adalah murid-murid terbaik di Sekte Laohu. Jika Paman tidak mendengarkan perkataanku maka jangan salahkan aku, ucap Li Ming dengan nada mengancam. Li Dan menghela napas, lalu memandang ke arah Li Ming. Kalian pulanglah, di sini bukan tempat kalian untuk mengancamku. Jika kalian berkunjung dengan maksud baik maka aku dengan senang menyambut kalian, ucap Li Dan dengan ramah. Dasar tidak tahu diri, lihat saja nanti jika guruku tahu kamu akan menyesal. Ucap Li Ming dengan emosi, ia berdiri dan menunjuk ke arah Li Dan. Memangnya kenapa jika aku tahu? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Tampak tetua Jiu Ryu dan tetua Jiafu sudah berada di depan kediaman Li Dan. Secara tidak sengaja mereka mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Li Ming. Guru, ucap Li Ming dengan wajah pucat. 1. Cepat berlutut kalian semua. Ucap tetua Jiu Ryu kepada murid-muridnya, suaranya penuh amarah. Dengan seketika Li Ming dan 7 orang murid dari klan Li lainnya berlutut dengan ketakutan. Sial, bisa celaka aku, gumam Li Ming dalam hati. Meminta maaf. Tuan Li, tolong maafkan aku atas kekurang ajaran murid-muridku terhadapmu, ucap tetua Jiu Ryu dengan tulus. Tidak apa-apa, mereka semua masih kerabatku. Hanya saja, mereka telah salah paham, balas Li Dan tampak tenang. Li Dan bagaimana kabarmu? Tanya tetua Jiafu yang juga hadir pada saat itu. Baik, bahkan sejak semalam aku tidak bisa tidur menunggu kedatangan dirimu, ucap Li Dan sambil tersenyum. Mendapatkan perlakuan masih seperti biasanya, membuat tetua Jiafu bernapas lega. Ia khawatir jika sahabatnya itu akan tersinggung. Ayo semua, kita sarapan dahulu. Kami sudah menyiapkannya untuk kalian semua, ucap Li Dan dengan antusias. Kemajuanmu benar-benar luar biasa, puji Jiafu sambil memandang sahabatnya itu. Semua ini berkat anak itu, ia tidak mau kedua orang tuanya hidup menderita, ucap Li Dan sambil mengangkat kedua bahunya. Sebelum mereka semua memasuki kediaman Li Dan, tetua Jiu Ryu memandang para muridnya dengan tatapan dingin. Li Ming, segera kamu panggil orang tuamu serta orang tua dari saudara-saudaramu. Jika tidak, maka kamu dan yang lainnya takkan pernah bisa mengatakan kata menyesal, ucap tetua Jiu Ryu. Seketika, tubuh Li Ming gemetar. Dahinya sudah bercucuran keringat. Jika gurunya sudah berkata demikian, maka tidak ada kata tidak dia harus melakukannya. Tanpa menunggu lebih lama, Li Ming bergegas menuju kediamannya. Sementara saudara-saudaranya masih berlutut dan tidak berani mengangkat kepala. Li Dan hanya bisa menggelengkan kepala menyaksikan hal tersebut, ia tidak menghiraukan orang-orang dari keluarga Li lainnya. Selama mereka tidak bertindak di luar batas, maka Li Dan masih bisa bersikap kooperatif, tetapi jika mereka sudah melewati batas tentu Li Dan akan mengambil sikap yang tegas. Pada saat ini mereka berada di ruang makan keluarga Li Dan, menikmati sajian yang telah disiapkan oleh pelayan di rumah Li Dan. Tampak juga kehadiran Li Baojia dan tetua Mo Chao di ruang makan keluarga. Melihat keberadaan kedua orang itu, tetua Jiu Ryu dan tetua Jiafu saling pandang, mereka cukup terkejut dengan kekuatan seorang pemuda di antara mereka. Perkenalkan, ini adalah tetua Mo Chao dan Li Baojia, ucap Li Dan yang menyadari situasi canggung.
Salam para tetua, ucap Mo Chao dan Li Baojia secara bersamaan. Mereka berdua adalah anggota baru keluarga Li kami, merekalah yang selalu menjaga keluarga kami, ucap Li dan. Tidak lama kemudian mereka selesai sarapan pagi, dalam kondisi yang santai tetua Jiafu meminta waktu secara khusus kepada sahabatnya itu. Li dan, tolong maafkan aku. Tentang putriku, sebelumnya aku sudah memperingatinya berulang kali, ucap tetua Jiafu sedikit canggung. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Semua itu hanya hal sederhana, namun memang berada dalam waktu yang sulit, ujar Li dan dengan tersenyum. Terima kasih atas pengertianmu, balas Jiafu dengan tersenyum. Kini perasaannya menjadi jauh lebih baik setelah ia membicarakan sesuatu yang selama ini mengganjal. Bahkan akibat masalah ini, ia sedikit mengalami kendala saat menjalani kultivasi tertutup beberapa hari terakhir. Dari mana kamu mendapatkan 2 orang pengawal tadi? Tanya Jiafu yang mulai mengganti topik pembicaraan. Tetua Mo Chao adalah orang yang pertama kali dikenalkan oleh Li Yuan sebelum berangkat ke sekte. Sementara Li Baojia dibawa oleh Li Yuan saat ia pulang dari petualangannya, ucap Li dan dengan santai. Anak itu memang luar biasa, aku tidak menyangka ada kejadian seperti ini. Benar-benar anak yang sangat berbakti, putriku benar-benar sangat bodoh, ucap Jiafu dengan wajah sembab. Sudahlah, semua sudah ada jalannya. Putrimu bahkan sekarang sudah berada pada posisi yang banyak orang merasa iri, ujar Li dan mencoba menghibur temannya itu. Kami sedang menyiapkan tempat di ibu kota Qinghai. Sebelum Li Yuan kembali ke sekte, ia meminta kami untuk bersiap dan mulai mengembangkan klan Li di ibu kota, ucap Li dan menyampaikan rencana keluarganya. Benarkah? Bagus sekali jika demikian. Kebetulan, kedatangan kami juga berhubungan dengan hal tersebut. Ketua sekte sudah memberikan perintah sepenuhnya untuk mendukung keluargamu, kata Jiafu dengan penuh semangat. Atas dasar apa? Bukankah selama ini sekte tidak mau terlibat dalam urusan klan, ucap Li dan dengan ekspresi heran. Keadaan saat ini sudah jauh berbeda, cobalah kamu perhatikan kekuatanku. Ucap Jiafu sambil mengeluarkan aura yang sama dengan Li Baojia. Kekuatanmu meningkat sangat pesat, selamat, ucap Li dan tulus. Hahaha. Semua karena putramu yang sangat luar biasa itu. Tidak cuma aku, bahkan semua petinggi sekte dibuat seperti ini, ujar Jiafu sambil menarik kembali aura kekuatannya. Bahkan saat ini Patriark Bao Xiong dan Tetua Bao Zi masih dalam kondisi tertutupnya, lanjut Jiafu. Anak itu memang selalu luar biasa, ucap Li dan dengan mata berkaca-kaca. Ngomong-ngomong kapan kalian mulai menuju ibu kota? Tanya Jiafu. Kemungkin dalam 1 tahun ke depan, semuanya butuh persiapan yang matang, ucap Li dan dengan tenang. Tiba-tiba di halaman luar, terdengar suara kedatangan orang-orang dari klan Li lainnya. Mereka adalah patriark klan Li dan para tetua yang selama ini berada di barisannya. Salam tetua Jiu, ucap orang-orang dari klan Li yang baru saja tiba. Merasakan kekuatan tetua Jiu Ryu membuat mereka yang baru hadir menjadi gemetaran. Sementara dari jarak yang tidak terlalu jauh 2 kekuatan yang lebih besar menatap tajam ke arah Patriark Li dan yang lainnya. Bulu kuduk mereka berdiri dan merasakan kengerian. Apakah kalian semua orang tua dari Li Ming dan yang lainnya? Tanya tetua Jiu Ryu dengan tegas tanpa berbasa-basi. Ya, benar, ucap Patriark Li Chuan diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya. Aku hanya mengatakan ini sekali dan takkan mengulanginya. Mulai saat ini keluarga Li dan berada di bawah perlindungan sekte Laohu, siapapun yang berseberangan dengan keluarga Li dan maka sama saja menyinggung sekte Laohu dan dapat aku pastikan kemusnahan orang itu, ucap tetua Jiafu dengan suara yang datar namun penuh dengan aura penekanan. Seperti mendengar petir di siang bolong, berita ini langsung membuat tubuh Patriark Li Chuan gemetaran menahan takut. Mereka semua saling pandang lalu memusatkan tatapannya kepada Patriark Li Chuan. Kami tidak berani menyinggung keluarga Li dan mulai saat ini juga aku dan yang lainnya akan mengikuti keluarga Li dan tanpa syarat, ucap Li Chuan dengan suara yang ketakutan. Kamu cukup cerdas, tahu di mana harus maju dan harus berhenti.
Kedepannya jangan pernah berbuat masalah dan jadilah orang yang lebih bijak, ucap tetua Jiuryu sambil menatap ke arah Li Ming dan yang lainnya. Kejadian ini tentu tidak lepas dari pengamatan Fang Yin yang sudah mencoba mencari tahu tentang keberadaan klan Li dan hubungannya dengan kedatangan para tetua Sekte Laohu. Fang Yin akhirnya bisa menyimpulkan bahwa kedatangan dua orang tetua Sekte Laohu untuk klan Li. Mereka berniat menyatukan klan Li yang selama ini terpecah menjadi dua kubu. Karena kedekatan Li Dan dengan tetua Jiafu maka klan Li dipimpin oleh Li Dan. Menarik, sepertinya Sekte Laohu akan membentuk sebuah aliansi bisnis melalui klan Li, gumam Fang Yin dalam hati. Keluar dari pengasingan diri. Beberapa hari kemudian, kedua orang tetua Sekte Laohu dan murid-murid dari klan Li kembali pulang menuju ke sekte. Mereka sudah berada dalam satu kesepakatan jika klan Li yang baru akan dipimpin oleh Li Dan, dengan dukungan dari Sekte Laohu, keberadaan klan Li akan menjadi pusat perhatian di Provinsi Naga Biru. Kondisi Sekte Laohu yang tenang dalam beberapa hari terakhir membuat semuanya berjalan dengan baik. Patriark Bao Xiong dan Tetua Bao Si telah keluar dari tempat pengasingannya. Dengan kekuatan ranah Dewa Bumi tahap akhir mereka menyudahi kultivasi tertutupnya. Dengan hasil ini, 3 orang berada pada ranah pendekar tingkat Dewa Bumi serta 7 orang memiliki ranah kultivasi pendekar suci. Komposisi ini sudah merubah tatanan struktur Sekte Laohu. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu Tetua Jiafu berada pada posisi barunya sebagai wakil ketua sekte. Sementara Li Tong dan 3 orang temannya menjadi diaken yang mengurus beberapa bidang. Sementara itu, di dasar Danau Biru, Li Yuan masih melakukan kultivasinya. Setelah merasakan kekuatannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Li Yuan masih ingin memanfaatkan waktu dengan berkultivasi lebih lama lagi. Sepertinya aku harus mencoba untuk menyerap kristal biru, pikir Li Yuan. Pada saat ini, ia ingin menambahkan kekuatan elemen airnya yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia segera menyerap satu buah kristal biru yang seukuran genggaman tangannya. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa sudah lebih dari 10 hari berlalu. Dirasa sudah cukup, ia merasakan kekuatannya sudah berada pada ranah Dewa Langit tahap awal. Li Yuan ingin melihat hasil latihannya selama ini, dengan mengekstraksi tekanan air, dalam waktu singkat energi Qi yang sangat besar melonjak dari dalam tubuhnya. Energi Qi yang sangat besar menjerit ke atas permukaan danau. Cahaya biru yang begitu menakjubkan membuat kegelapan malam menjadi indah saat kilauan biru itu keluar dari dalam air. Dengan kecepatan yang sangat cepat, gelombang air bergerak dan meledak di udara. Suara ledakan yang keras menggema ke seluruh Sekte Laohu, membuat orang-orang merasa ketakutan dan mengira jika naga bumi mengamuk kembali. Di langit malam yang tenang, di tengah gelombang udara, Li Yuan melompat dan melayang dengan stabil. Aura yang sangat menakutkan meletus, ia terlihat seperti sosok hantu yang muncul di malam hari. Di bawah sinar cahaya bulan, wujudnya bergerak dengan lincah. Dari bawahnya, gelombang air terbentuk kembali dalam skala yang lebih besar menciptakan suara gemuruh menakutkan. Dalam sepersekian detik, gelombang air tersebut membeku, seperti ada butiran es bermekaran dan energi dingin menyeruak dari tubuh Li Yuan. 1. Para tetua yang sudah hadir di dekat paviliun Baozi melihat Li Yuan dengan berdecak kagum, mulut mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka merasa kekuatan Li Yuan benar-benar sudah tidak masuk akal. Mereka juga tidak menyangka jika Li Yuan memiliki kemampuan lebih dari satu karakteristik pada usia yang masih sangat muda. Memikirkan hal ini, mata Patriark Bao Xiong bersinar cerah. Hanya ahli bela diri yang memiliki tubuh Kaisar Langit yang dapat melakukan ini, gumam Patriark Bao Xiong dalam hati. Sementara itu, dari salah satu sudut Danau Biru, tampak Li Jieru tercengang. Ia tidak menduga hasil yang didapatkan oleh Li Yuan begitu mengesankan. Sampai tahap ini, ia tidak berpikir jika efek kristal biru bisa seganas itu. Ia mengetahui jika kristal biru hanya mengandung elemen karakteristik air, dengan menyerapnya akan mampu membuat inti energi baru. Namun kekuatan yang baru saja ia lihat dari Li Yuan begitu kuat melebihi persepsinya. Tuan muda sepertinya melakukan hal di luar batas kewajaran, gumam Li Jieru dengan bernapas lega.
Terlepas dari kemampuan Li Yuan dalam menyerap elemen petir, angin, magma, jiwa, dan air, ia masih belum tahu sampai di mana batas kemampuan tubuh Kaisar Langit dalam menyerap kekuatan alam. Apakah ia masih bisa menyerapnya lagi atau cukup menggunakan karakteristik sesuai yang ia butuhkan? 1. Li Yuan bernapas lega, apa yang ia perkirakan berjalan dengan sesuai rencana. Melihat kehadiran ketua dan para tetua membuat Li Yuan segera tun dan kembali menekan ranah kultivasinya. Seperti sebelumnya, ia menunjukkan kekuatannya hanya sebatas pendekar raja. Salam kepada patriark dan para tetua, ucap Li Yuan menyapa orang-orang yang mulai mendekatinya. Kamu memang sangat hebat, puji patriark Bao Xiong tanpa ragu. Sementara orang-orang di belakangnya juga tampak mengangguk setuju. Ketua, sepertinya besok pagi aku akan meninggalkan sekte kembali, ucap Li Yuan tiba-tiba. Mendengar ucapan Li Yuan, semua orang jadi terdiam. Mereka bingung hendak berkata apa terhadap kepergiannya yang tiba-tiba ini. Selama aku pergi, Li Jieru akan tetap berada di sekte Laohu. Ia akan menjaga seluruh wilayah selatan ini dengan baik, ucap Li Yuan yang sedikit mengerti dengan perubahan ekspresi ketua sekte. Baiklah jika begitu, lalu bagaimana jika kami ingin menghubungimu? Tanya Patriark Sekte. Ketua hanya perlu menanyakannya kepada Li Jieru. Kami memiliki kontak khusus, jawab Li Yuan dengan singkat. Li Yuan minta dibuatkan prosedur untuk meninggalkan sekte, agar tidak menjadi pertanyaan orang lain. Pada kepergiannya kali ini ia tidak memberitahu siapapun. Ia ingin tetap merahasiakan identitas dirinya dan menggunakan identitas baru saat di tempat tujuannya nanti. Mereka semua melanjutkan pembicaraan di dalam kediaman tetua Baozi. Keberadaan Li Yuan membuat dirinya dalam posisi canggung. Ia tidak terlalu tertarik membicarakan masalah sekte, hanya berita tentang keberadaan Jenderal Langit yang baru. Li Yuan sedikit serius memperhatikan adanya gesekan halus antara sekte Laohu dengan Jenderal Langit yang baru. Namun dengan sikap tegas sekte, membuat Li Yuan bangga berada di sekte Laohu yang kini memiliki pondasi yang semakin kuat. Setelah selesai berkumpul dengan para pemimpin sekte, Li Yuan menemui Li Tong dan Fan Lao yang sudah dari tadi menunggunya. Maafkan aku, membuat kalian menunggu, ucap Li Yuan. Tidak apa-apa, sebaiknya kita mengobrol di tempat biasa saja, ajak Li Tong sambil menarik lengan saudaranya tersebut. Di dekat batu besar tempat di mana Li Yuan pertama kali berkultivasi di sekte Laohu, mereka para sahabat kembali berkumpul. Mereka membicarakan masa lalu dan sesekali membicarakan tentang masa depan. Li Yuan juga menceritakan tentang rencana kepergiannya besok pagi. Li Yuan beralasan untuk berpetualang untuk beberapa saat. Kamu berhati-hatilah, meskipun kamu sekarang sudah kuat namun di luar sana banyak hal yang tidak terduga, ucap Li Tong dengan berat hati. Walau bagaimanapun ia baru saja bertemu dengan sahabatnya itu namun kini mereka akan berpisah kembali. Kalian berlatihlah dengan kuat. Kelak kalian semua akan menjadi tokoh besar di alam langit, ucap Li Yuan dengan mantap. Keesokan paginya, Li Yuan menyerahkan sebuah cincin kepada Li Tong. Cincin itu adalah pemberian dari Li Jieru, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dengan naga bumi yang cantik itu. Setelah beberapa urusan selesai, Li Yuan melompat ke udara dengan cepat. Tubuhnya bergerak seperti kapas, membuat orang-orang tidak dapat mengamati pergerakan Li Yuan. Kemana Li Yuan pergi tidak ada yang mengetahuinya, bahkan Li Tong sahabat terdekatnya.